PGRI 16 pada tanggal 28-29 melaksanakan kegiatan workshop atau rapat kerja selaku dasar untuk dikerjakan kegiatan yang akan datang. Nah, kegiatan ini didasari dengan visi misi, dan didukung dan didasari juga undang-undang, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan PP yang memberikan rambu-rambu pelaksanaan pelayanan pembelajaran yang ada di SMP PGRI 16 ini. Rambu-rambu itu tentunya untuk untuk memberikan suatu kesiapan selaku penyelenggara pendidikan yang ada di SMP PGRI 16 Bogor. Tentunya ada yang perlu kita pegang, ada yang perlu kita pertanggungjawaban untuk memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa yang diamanatkan oleh orang tua siswa pada awal tahun pelajaran maupun sebelumnya. Nah, kegiatan workshop atau rapat kerja ini kami didasari dengan tadi undang-undang atau PP dan evaluasi kerja bagi komponen-komponen yang ada di satuan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ada di penyelenggaraan pendidikan itu. Karena rambu-rambu itu perlu kita miliki, perlu kita sikapi, perlu kita siapkan melalui kegiatan rapat kerja pada tanggal 28 maupun tanggal 29 yang tentunya merupakan suatu bentuk pengembangan dari sisi standar tadi. Evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tentunya diwarnai dengan adanya perubahan-perubahan yang akan datang, ya, perubahan-perubahan yang akan datang. Antara lain dari standar isi saja perlu kita sempurnakan, ya, standar isi saja kita sempurnakan. Kenapa? Nah, ini kita bisa mengembangkan dan kita mendapatkan beberapa suatu petunjuk atau informasi, ada perubahan-perubahan atau inovasi yang tentunya ingin baik ke depan pelayanan ini. Dalam rangka itu semua yang materi yang diberikan ini semua 8 standar. Nah, 8 standar ini kita bagi beberapa narasumber yang tentunya narasumber ini masih diperlukan, masih dilakukan oleh para rekan, yaitu guru-guru yang dipercaya oleh sekolah, yang mampu memberikan informasi kepada rekan-rekan sekerjanya atau satuan pendidikan yang ada di SMP PGRI 16 Bogor. Tentunya narasumber tadi sudah barang tentu, ya, yang telah diberikan mandat dari kepala sekolah dan sekaligus bisa mengembangkan dan sekaligus bisa mewarnai suatu perubahan-perubahan 8 standar tadi. Nah, maka perlu kita kembangkan melalui sistem yang tentunya pada saat ini untuk rapat kerja yang ada di SMP PGRI 16 Bogor ini dengan menggunakan sistem informasi, yang kedua diskusi, dan yang ketiga memberikan satu bentuk kesimpulan melalui beberapa suatu diskusi tadi
dari semua peran yang diberikan oleh Bapak dan Bu Guru selaku peserta didik, sekaligus bisa memberikan perubahan-perubahan. Nah, ini yang bisa memberikan suatu perubahan, tambahan dari sisi yang tentunya memperbaiki program yang sebelumnya, ya, memperbaiki program yang sebelumnya, tentunya yang belum tercover dalam proses pembelajaran ini. Tentunya dengan adanya informasi-informasi, dengan adanya beberapa guru yang telah menerima kegiatan-kegiatan melalui MGMP, melalui seminar, melalui sistem pelatihan, melalui workshop di luar dari melalui workshop sesuai dengan bidang mata pelajarannya, dalam pengembangannya, bagaimana pengembangannya pendidikan pembelajaran pakem itu sendiri, dan apalagi dengan adanya pengembangan pendidikan karakter yang dimiliki oleh kelembagaan yang disampaikan oleh kelembagaan pendidikan khususnya SMP Negeri 16 Bogor. Tentunya SMP Negeri 16 Bogor ini tidak mau ketinggalan dari sekolah-sekolah lain dan sekaligus ingin memberikan sejajar dengan sekolah-sekolah lain. Maka untuk itu saya selaku penanggung jawab ingin melaksanakan suatu bentuk rapat kerja yang tentunya guru-guru tadi bisa memberikan suatu masukan, memberikan suatu pengalaman, memberikan suatu bentuk ya perubahan-perubahan yang tentunya bagaimana pembelajaran ini bagi peserta didik ini mempunyai suatu inovasi, ada bentuk kemauan untuk belajar, ada bentuk ingin belajar, ada bentuk siswa ingin mempunyai cita-cita yang sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh anak didik itu. Nah, maka para rekan-rekan guru selaku peserta kami ingin mencoba menampung masukan-masukan yang tentunya memberikan suatu perubahan dan sekaligus masukan-masukan ini merupakan suatu bentuk program ya, kegiatan satuan pendidikan yang akan datang. Minimal ya, semua minimal standarnya ada perubahan, dan yang kedua minimal kedua adalah peserta didik ada peningkatan hasil belajarnya. Yang ketiga, guru juga mempunyai suatu tanggung jawab memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Nah, ini merupakan suatu harapan dalam rapat rapat kerja 2 hari yang lalu. Maka kami bisa mewadahi dan bisa mengajak kepada guru-guru ini bisa berkreativitas dan bisa memberikan suasana-suasana yang baik. Nah, rapat kerja ini materinya sesuai dengan standar 8 standar yang dikembangkan, dan proses pembelajaran juga kita kembangkan, yaitu pembelajaran pakem, dan samping itu juga pengembangan dari pendidikan karakter khususnya kita yang ada di keluarga sekolah. Tentunya ada suatu bentuk etika yang perlu kita contoh, perlu kita beri contoh, dan perlu etika yang perlu dilaksanakan sesuai dengan etika-etika di budaya Indonesia kita ini. Nah, maka untuk itu kegiatan raker ini diikuti oleh kurang lebih 24 peserta raker, terdiri yaitu kepala sekolah, yang kedua komite sekolah, yang ketiga adalah para wakil kepala sekolah, yang keempat adalah para guru-guru beserta TU, ya, beserta TU. Kenapa? Dan penjaga kami ajak untuk raker karena semua ini merupakan suatu perangkat satuan pendidikan yang memberikan perubahan-perubahan dan memberikan suatu bentuk pelayanan
dan memberikan penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP Pimpinan Bogor. Nah, kami kenapa pada tahun sekarang, pada tahun 2012 diawali dengan rapat kerja, tentunya kami berpedoman kepada suatu berpedoman pada tahun anggaran. Tahun anggaran dimulai bulan Januari sampai dengan Desember, diakhiri dengan Desember. Nah, untuk tahun pelajaran ini sudah barang tentu kita diawali mulai bulan Juli tahun 2011 dan diakhiri dengan bulan Juni tahun 2012. Nah, maka satu semester yang lalu perlu kita evaluasi, perlu kita resumi, perlu kita resapi apa yang terlewat dan berkurang dan masih lemah dan perlu kita kembangkan untuk yang akan datang. Nah, melihat dengan adanya hasil evaluasi ini sekaligus, kami mengajak kepada guru-guru atau keluarga sekolah, bagaimana bisa meningkatkan suatu bentuk pelayanan yang tentunya karena anak bangsa ini perlu kita selamatkan melalui pembelajaran atau melalui pendidikan yang ada di SMP Pimpinan Bogor. Apalagi pada saat ini pemerintah sudah memperhatikan penuh dengan adanya memberikan suatu bantuan biaya operasional sekolah, yaitu adalah BOS. Tahun 2012 ini bisa dilakukan secara maksimal, sesuai dengan program-program yang ada dan sesuai amanat-amanat pemberian bantuan biaya operasional sekolah itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, perlu kita evaluasi, perlu kita tingkatkan, perlu kita perbaiki, karena tanpa ada suatu perbaikan, tanpa ada suatu pengendali atau tanpa ada suatu proses rapat kerja, rekan-rekan guru, nah ini tidak akan ada perubahan-perubahan. Nah, kami melalui perubahan ini beberapa aspek perlu kita evaluasi dan sekaligus bisa dilakukan. Kenapa saya mengajak ketua komite? Karena ketua komite merupakan suatu mitra penyelenggara pendidikan yang sekaligus sesuai dengan surat keputusan menteri nomor berapa itu, nomor 44 tahun berapa, saat 2005. Tentunya merupakan suatu tanggung jawab kita, amanat pendidikan yang sesuai dengan undang-undangnya itu sendiri. Nah, komite ini menurut kami sangat penting dan sangat perlu dan sangat diperlukan karena karena komite ini peran masyarakat, wakil masyarakat tentunya tahu persis apa yang ada di komite ini, keinginan masyarakat tahu persis. Nah, maka kami mengajak komite setiap saat melakukan interaktif, melakukan koordinasi, komunikasi, dan sekaligus bisa memberikan suatu gambaran. Nah, inilah proses kegiatan-kegiatan antara sekolah dengan komite itu sendiri. Nah, komite sendiri juga mempunyai peran dan memberikan suatu resume sebagai pengendali, sebagai kontrol, dan sekaligus sama-sama mempunyai tugas dan tupoksi yang memberikan suatu dorongan agar amanat ini bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau amanat-amanat yang sesuai yang telah diberikan oleh para pejabat, para kewenangan yang tidak kalah pentingnya demi kelangsungan pembelajaran bagi anak didik itu sendiri. Dan di samping itu juga kami ingin dan kami sesudah selesai rapat kerja ini, insya Allah kami semua peran yang ada
di keluarga sekolah ini hasilnya akan kami bagikan, kita rangkum, kita bagikan kepada semua unsur di keluarga sekolah itu sendiri. Tahu yang dikerjakan, tahu yang diprogramkan, tahu yang akan dilaksanakan. Tentunya jangan sampai guru ini bukan sesudah selesai belajar atau sesudah selesai mengajar, tidak ada jam langsung berdiam diri, bukan itu. Tapi kita mengembangkan suatu rasa tanggung jawab yang diberikan guru dan satuan pendidikan. Mudah-mudahanlah tahun 2012 ini SMP PGRI 16 ini ada perubahan secara signifikan. Nah, maka dengan adanya ini, insya Allah kami akan coba informasi kepada orang tua siswa dan sekaligus bisa memberikan satu bentuk gambaran. Inilah pelayanan yang kami berikan kepada anak didik melalui proses pembelajaran. Dan sambil itu juga proses pembelajaran ini merupakan suatu hak usia belajar. Tentunya anak diberikan ilmu dan mempunyai keterampilan, kemandirian dan sekaligus bisa berdiri sendiri. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Nah, maka untuk itu kami belum bisa melibatkan narasumber tadi oleh orang lain atau setingkat lebih atas. Nah, kami ingin mencoba inilah kita berbaik karena keluarga satuan pendidikan ini memberikan satu masukan, dan ini adalah rumah kita sendiri. Bagaimana dalam rumah satuan pendidikan ini bisa berkembang, bisa di masyarakat, bisa diakui, bisa disiapkan, dan sambil juga masyarakat menilai SMP PGRI 16 ini mempunyai strategis pelayanan pendidikan yang harapan dari masyarakat. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Jumlah siswa sekarang di SMP PGRI 16 ada berapa? Jumlah SMP PGRI 16 Bogor ini untuk tahun 2011-2012 sampai saat ini 351 siswa terdiri kelas 7 3 kelas, kelas 8 4 kelas, kelas 9 2 kelas. Kalau staf pengajarnya Pak? Staf pengajarnya kurang lebih ada 19. Dan SMP PGRI 16 Bogor staf pengajar untuk pegawai guru negeri yang di DPK-kan ada 3, yaitu terdiri guru mata pelajaran bahasa Indonesia, guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan guru mata pelajaran IPA. Nah, ini yang perlu kami ajak, perlu kami terangkan, perlu kami berikan kepercayaan, amanat untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang ada di ruang kelas. Dan sambil itu juga TU juga ada 2, dan 2 penjaga sekolah, maka karena SMP PGRI 16 adalah di wilayah perkotaan. Pak, yang menjadi program unggulan SMP PGRI 16 apa tuh Pak? Program SMP PGRI 16, program unggulan yang ada di SMP PGRI 16. Nah, ini tentunya semangat belajar anak. Program ini yang tentunya peran guru semua ikut serta. Karena apa? Karena siswa SMP PGRI 16 ini dari masyarakat ekonomi lemah, dari masyarakat ekonomi lemah. Nah, maka
karena dengan adanya ekonomi lemah ini didorong dengan semangat belajar, ya, semangat belajar. Program itu, apabila program semangat belajar ini otomatis, nah selaku pelayan yang ada di satuan pendidikan otomatis dapat mengembangkan ya, sesuai dengan visi misinya, yaitu unggul prestasi yang mempunyai visi unggul prestasi, mempunyai iman dan takwanya. Ini kita akan kembangkan ke sana. Impaknya apa ya? Maka sesuai dengan visi tersebut, maka kami ingin program utama adalah bagaimana anak peserta didik kita, anak atau peserta didik ini memberikan semangat belajar. Karena kita tahu berbeda dengan sekolah yang ada di negeri, gitu. Kalau di negeri itu sekolah peserta didik semangat belajarnya lebih tinggi. Kalau di swasta yang di SMP Negeri 16 ini masyarakat belajar saja, ya tadi kurang, ya masih kurang. Nah ini kita dorong, nah ini kita perlu kita kerjakan, perlu kita layani, perlu kita gali apa sih kelemahan-kelemahan menghambat kelemahan belajar bagi anak didik tadi. Nah, anak didik itu untuk memberikan semangat otomatis kembali kepada pelayanan kita. Kalau pelayanan kita bisa disenangi oleh anak didik, tentunya ada suatu perubahan, ada suatu kemauan, insya Allah sesuai dengan visi akan terwujud.